Hu Xiang segera menunjukkan senyum dan berkata, itu lebih baik lagi. Kemudian ia melihat beberapa orang lain di ruang pribadi. Tuan-tuan, sebaiknya pergi lebih awal. Jangan lagi mengganggu Nona Jiang, kata Hu Xiang. Kekuatan spiritual bersinar di matanya yang sipit, memperingatkan mereka. Hei, Dewi Jiang, kau di sini ya? Tepat pada saat ini, orang lain datang, menyapa Jiang Luoshen dengan sangat antusias, tampak sangat akrab. Zhou Yitian, Jiang Luoshen menggertakkan gigi, menatap pria di depannya. Ia hampir membenci pria ini sampai mati. Zhou Yitian seolah-olah tidak mendengar suaranya yang gemetar, dengan ekspresi yang sangat antusias, berkata, Dewi Jiang, ingatanmu benar-benar bagus. Kita baru bertemu sekali, tapi aku masih meninggalkan kesan yang begitu mendalam di hatimu. Aku merasa sangat terhormat. Jiang Luoshen benar-benar ingin mengumpat. Ia ingin memukuli pria di depannya. Dewi Jiang, ini kartu namaku. Zhou Yitian menyerahkannya. Alis Jiang Luoshen terangkat. Ia ragu-ragu apakah akan melempar gelas ke wajah orang ini. Xia Qianyu di sampingnya merasa terdiam. Sutradara bodoh ini benar-benar tidak memiliki kesadaran diri. Ia tidak cepat-cepat menghilang, tetapi malah menghalangi di sini. Pada akhirnya, ia juga mendapat kartu nama. Zhou Yitian berbalik dan melihat Hu Xiang, Zhong Kun, dan yang lainnya. Matanya tiba-tiba berbinar, dan ia memuji, beberapa orang, kalian benar-benar memiliki temperamen yang luar biasa. Bagaimanapun juga, kalian tidak terlihat seperti orang biasa. Zhong Kun senang mendengarnya dan mengangguk padanya. Alhasil, Zhou Yitian membagikan kartu nama satu persatu untuk setiap orang. Ia sangat terampil dan memperkenalkan dirinya, namaku Zhou Yitian. Aku seorang sutradara. Aku merasa kalian semua luar biasa, dan mungkin ada kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Apakah film Raja Dewa Banteng Agung kau yang buat? Hu Xiang tiba-tiba bertanya, karena ia telah mempelajari asal-usul film ini dan melihat foto Zhou Yitian. Beberapa orang lain terkejut dan menunjukkan ekspresi tertarik. Ya, Zhou Yitian mengangguk dan menatap Hu Xiang, berkata, Tuan ini, aku rasa kau pasti cocok untuk memerankan siluman musang. Ketika Hu Xiang mendengar ini, wajahnya yang putih langsung menjadi hitam, dan senyumnya membeku. Kemudian Zhou Yitian melihat Zhong Kun dengan antusias. Saudaraku, kau sangat kuat dan sangat gagah. Aku rasa temperamenmu sangat cocok untuk siluman beruang hitam dalam drama baru yang sedang aku persiapkan. Wajah Zhong Kun juga langsung menjadi hitam, dan ia menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Mulut bodoh Zhou Yitian tidak ada habisnya, dan ia menyinggung orang lain lagi. Apa kau ingin mati? Seseorang menyerang. Beberapa orang memasang wajah muram dan menatap Zhou Yitian. Hu Xiang berbicara dengan nada sinis, aku sangat membenci filmmu dan orang-orang yang terkait dengannya. Zhong Kun mengangguk dan berkata, aktor utama itu terlalu menyebalkan. Aku membencinya. Hu Xiang memberi isyarat kepada binatang aneh lainnya untuk memukuli Zhou Yitian. Ia sendiri tersenyum pada Jiang Luoshen, Nona Jiang, ayo kita pergi. Jika orang yang kau tunggu datang, biarkan dia mencari kita nanti. Dia membiarkanmu menunggu begitu lama. Aku benar-benar tidak tahu hak apa yang ia miliki untuk bersikap angkuh seperti itu. Tiba-tiba, dalam sekejap, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Rasanya seperti sedang diincar oleh binatang buas yang menakutkan, dan ia merasa tidak nyaman. Perasaan ini terasa familiar. Hu Xiang melihat keluar pintu dengan sudut matanya, dan ia ketakutan. Ia kebetulan melihat Chu Feng tersenyum padanya, menunjukkan deretan gigi putih. Ia hampir berteriak ketakutan. Hanya dalam sekejap itu, Hu Xiang tahu segalanya. Orang yang ditunggu Jiang Luoshen adalah Chu Feng. Ia hampir ketakutan setengah mati. Pandangan Chu Feng tertuju padanya, tidak melihat orang lain, itulah mengapa ia begitu sensitif. Yang lain tidak tahu, terutama Zhong Kun. Ia menyobok dada Zhou Yitian dengan jarinya yang lebih tebal dari wortel. Katanya, apa sutradara bodoh ini tahu cara memilih aktor? Apa kau memilih orang yang tepat untuk aktor utama? Aku bahkan lebih baik darinya. Penglihatanmu buruk sekali. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak memukuli Zhou Yitian. Awalnya ia masih memiliki kesan yang baik. Tetapi sutradara bodoh ini seharusnya tidak membiarkan mereka memikirkan orang itu. Saat ini, Hu Xiang sangat tenang. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhong Kun curiga dan melihat ke arah Hu Xiang. Mengapa kau tidak bicara? Kau membuatku mengingat beberapa hal yang tidak menyenangkan seperti terakhir kali. Hei, katakan sesuatu, bisakah kau tidak seperti ini? Kau membuatku marah. Latihan meditasi apa yang kau lakukan? Zhong Kun memelototinya. Pada saat ini, yang lain juga menyadari sesuatu. Seseorang diam-diam menoleh ke belakang, dan mereka sangat ketakutan hingga jantung mereka hampir copot. Iblis itu datang lagi, tepat di belakang mereka. Zhong Kun memelototi Hu Xiang, katanya, lihat betapa tidak bersemangatnya dirimu. Bukankah dia hanya Raja Iblis Chu? Setelah kita menjadi raja di masa depan, kita akan memberinya pelajaran yang baik. Pada saat ini, semua orang ketakutan, karena mereka semua melihat Chu Feng. Ia sudah melangkah ke dalam ruang pribadi. Hanya Zhong Kun yang masih belum tahu. Ketika Zhou Yitian melihat Chu Feng, wajahnya hampir tersenyum lebar. Ia melangkah maju dan memeluk Chu Feng dengan antusias. Ia sama sekali tidak merasa canggung. Ia benar-benar orang yang ramah.
Apa aku mengizinkanmu pergi? Jongkun memelototinya. Yang lain berkedip keras, memberi isyarat padanya. Saudaraku, kita bertemu lagi, aku sangat senang. Jongkun akhirnya menemukan orangnya. Ia sangat terkejut hingga tersandung, hampir jatuh ke tanah, dan mundur ke arah pintu. Bang, ia menginjak tubuh Mujuo. Tiba-tiba terdengar teriakan. Mujuo terbangun kesakitan. Apa yang terjadi? Mujuo tampak bingung. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, lalu melihat Chu Feng berdiri di tengah ruangan, dan melihat sekelompok binatang aneh menundukkan kepala, semuanya ketakutan. Pemandangan ini membuatnya merasa sangat malu. Kalian hebat ya, bergosip di belakangku, dan bahkan ingin melawanku, kata Chu Feng. Tidak, Raja Chu, jangan salah paham. Kami tidak berani. Kami semua adalah penjaga bunga, membantumu melindungi Nona Jiang, kata seorang binatang aneh sambil tersenyum. Beruang hitam, pakaianmu cukup modis, seolah-olah dibalut perban di sekujur tubuhmu. Chu Feng menatap Jongkun. Jongkun hampir mengumpat, tetapi ia tidak berani. Ia menjelaskan dengan jujur, ini dipukul oleh kakekku. Aku pantas disalahkan karena banyak bicara. Ini adalah permintaan maaf kepada Raja Iblis Banteng. Tentu saja, juga untuk meminta maaf kepada Raja Iblis Chu. Jongkun berbicara melawan hati nuraninya. Ia tidak berani bertindak keras lagi. Ia telah menderita banyak kerugian terakhir kali. Sekarang ia tersenyum menghadapi Chu Feng. Baiklah, karena kalian semua ada di sini, duduklah. Kita makan bersama, dan kita bisa saling mengenal. Chu Feng menyapa semua orang sambil tersenyum. Zhao Yitian langsung senang. Jika bukan karena Jiang Luoshen yang memelototinya, ia pasti akan duduk di sebelah Jiang Luoshen dan Chu Feng. Akhirnya ia duduk di seberang. Sekelompok binatang aneh merasa pusing. Mereka benar-benar merasa tidak nyaman. Mereka benar-benar menyesal datang ke sini. Mengapa mereka bertemu dengannya lagi? Tahu saja, mereka sengaja menghindari gedung King Yun. Mereka tidak ingin pergi ke tempat itu seumur hidup, karena tahu bahwa Chu Feng telah muncul di sana beberapa kali, yang telah dilaporkan. Siapa sangka, pergi ke sini tetap tidak bisa menghindarinya. Kebetulan sekali, Lu Qing, Hu Xiang, Jongkun, dan yang lainnya tertawa tetapi terlihat lebih buruk daripada menangis. Mereka merasa seperti duduk di atas jarum panas. Mereka benar-benar ingin melarikan diri segera. Pada saat yang sama, mereka semua merasa sedih. Mereka menatap Jiang Luoshen. Inikah orang yang kau tunggu? Ia bahkan mengatakan itu adalah tamu yang tidak penting. Ini benar-benar menjebak. Ayo, perkenalkan diri kalian, kata Chu Feng, meminta binatang aneh ini untuk memperkenalkan diri dan dari klan mana mereka berasal. Chu Feng sangat tertarik pada Jongkun. Ia bertanya kepadanya secara rinci tentang situasi di wilayah barat, yang membuat Jongkun sangat gugup, dan bulu kuduknya berdiri. Binatang aneh lainnya juga curiga. Apakah Chu Feng akan datang mencari Raja Beruang Hitam untuk menyelesaikan masalah? Chu Feng tersenyum, katanya, santai, jangan gugup. Kita adalah kenalan lama. Jika kita bisa melepaskan prasangka, kita masih bisa menjadi teman di masa depan. Mungkin suatu hari aku akan mengunjungi klan kalian. Ini membuat sekelompok binatang aneh tidak bisa duduk diam. Bulu kuduk mereka berdiri. Apakah akan ada hal baik jika Raja Iblis Chu berkunjung? Ia tidak mungkin ingin meratakan gunung dan memusnahkan klan lagi kan? Itu terlalu brutal. Raja Chu, kita memiliki kesalahpahaman di masa lalu, tapi tidak akan ada lagi di masa depan. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah memusuhimu dalam hidup ini. Hu Xiang adalah yang pertama menyatakan sikapnya. Jongkun yang seluruh tubuhnya dibalut perban, bahkan lebih bersemangat untuk berdiri. Ia hampir menangis, karena Chu Feng secara khusus bertanya kepadanya tentang situasi di wilayah barat. Jika ia benar-benar ingin menaklukkan gunung terkenal, ia akan mulai dari klan mereka. Kakak Chu, itu semua adalah kesalahpahaman di masa lalu. Kami benar-benar tidak berani mengatakan hal buruk lagi tentangmu. Damai itu penting, tolong jangan marah. Di sampingnya, Xia Qianyu tercengang. Ia baru saja melihat betapa sombongnya binatang aneh ini. Dengan satu tamparan, mereka menghempaskan orang dari klanmu, dan mereka sama sekali tidak peduli. Sekarang, melihat Chu Feng, beruang hitam ini telah berubah menjadi kucing kecil. Semua sifat liarnya hilang. Ia terlalu tunduk, dan jelas takut setengah mati pada Chu Feng. Jiang Luoshen juga menghela napas pelan. Meskipun ia sudah tahu bahwa pencegahan Raja Iblis Chu terhadap binatang aneh sangat menakutkan, ia tidak menyangka akan sejauh ini. Hanya dengan duduk bersama, para ahli binatang aneh yang sombong ini gemetar dan tidak berani bernapas keras. Ia akhirnya mengerti mengapa Gen Baodi ingin merekrut Chu Feng dengan segala cara. Ini adalah senjata pemusnah massal. Kekuatannya terlalu menakutkan. Baiklah, kalian semua bisa pergi. Melihat kalian seperti ini, suasana hati untuk makan pun hilang. Ngomong-ngomong, jangan lupa bawa orang di pintu itu, kata Chu Feng. Ia masih ingat Mujuo. Meskipun ia tidak tahu namanya, ia pernah melihatnya berdiri bersama Mutian di pesta anggur terakhir kali. Ia adalah orang dari klanmu. Baik. Sekelompok orang merasa seperti mendapat pengampunan besar dan melarikan diri tanpa jejak, tidak mau tinggal lebih lama lagi. Nona Xia yang cantik, kita bertemu lagi. Aku rasa kita berdua cukup berjodoh. Chu Feng menyapa Xia Qianyu. Wajah Xia Qianyu langsung memerah.
Ia membicarakan hal yang tidak seharusnya dibicarakan. Setiap kali mereka bertemu, itu sangat memalukan. Terutama, mengingat kencan buta pertama, ia awalnya mengira Chu Feng penuh dengan omong kosong, tetapi pada akhirnya semuanya menjadi kenyataan. Pada akhirnya, meskipun ia juga menjadi bintang film kecil, ia tidak pernah menyangka Chu Feng akan menjadi terkenal di mana-mana. Setiap kali ia memikirkannya, ia merasa sangat malu. Adapun Jiang Luoshen yang memikirkan hal-hal lama itu, ia juga menggertakkan gigi. Ia selalu merasa bahwa Chu Feng ini terlalu jahat, sengaja menyembunyikan identitasnya, yang menyebabkan berbagai kesalahan penilaiannya. 500 gram darah Raja Semu ditukar dengan 50 kilogram tanah ajaib. Itu saja, aku tidak akan menurunkan harga. Akhirnya, ketika mereka membicarakan bisnis, Chu Feng bersikeras bahwa inilah harganya. Tidak ada kemungkinan untuk kompromi. Zhou Yitian yang tidak tahu malu, melihat mereka berdebat dengan sengit, dan wajah Jiang Luoshen memerah. Lalu ia mengambil foto mereka. Zhou Yitian, jika kau berani memposting fotoku lagi, aku akan mencari seseorang untuk melemparkanmu ke laut untuk makanan hiu mutan. Zhou Yitian tertawa kering, dan dengan cepat menjelaskan bahwa ini hanya foto souvenir dan ia tidak akan mempostingnya sembarangan lagi. Karena itu masalahnya, jika kita tidak bisa sepakat, lupakan saja. Ini ada surat dari tetua keluarga kami untukmu. Jiang Luoshen menyerahkan amplop emas kepada Chu Feng. Ia tidak bisa menyetujui persyaratan yang diajukan Chu Feng. Itu terlalu berat. Meskipun Gen Body adalah konsorsium besar, mereka tidak dapat menyediakan tanah ajaib sebanyak itu, kecuali mereka menaklukkan gunung terkenal. Meskipun demikian, siapa yang mau menukarnya? Mereka masih menyimpannya untuk menanam pohon aneh. Chu Feng merobek amplop itu, membaca dengan cermat, dan segera menunjukkan ekspresi aneh. Katanya, tetua keluarga Jiang berharap aku menikahimu, dan dia setuju 100%. Wajah Jiang Luoshen memerah. Ia berdiri dengan suara menghentak, dan berkata dengan marah, tidak mungkin. Kemudian, ia berbalik dan pergi. Ini terlalu memalukan. Apa yang dipikirkan kakek tua itu? Ia bahkan tidak memberitahunya, membuatnya sangat malu. Hei, jika tidak percaya, lihat sendiri, Chu Feng berteriak dari belakang, terlihat sangat antusias. Jiang Luoshen berharap ia bisa menumbuhkan sayap dan menghilang dalam sekejap mata. Xia Qianyu memelototi Chu Feng dengan keras dan segera mengejarnya. Benar atau palsu? Saat ini, Zhou Yitian mendekat untuk melihat. Aku rasa surat ini menyiratkan sesuatu, jadi aku menyimpulkan poin utama yang tersembunyi dan memberitahunya, kata Chu Feng. Bisa begitu? Zhou Yitian tercengang, ia hampir tidak tahu harus berkata apa. Aku rasa Dewi Jiang ketakutan. Dia mungkin harus mengadu ke keluarganya malam ini juga. Biarkan saja, ayo kita minum. Waktu terlalu singkat kali ini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka, kata Chu Feng. Mata Zhou Yitian langsung bersinar hijau. Katanya, saudaraku, apa yang kau rencanakan? Makan saja makananmu. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Chu Feng tiba di bandara tepat waktu. Ia membawa busur guntur agung dan 2 pedang, menaiki pesawat jet besar. Setelah terbang selama hampir 2 hari penuh, dan bahkan berganti 2 pesawat di tengah jalan, Chu Feng akhirnya tiba di wilayah Tibet. Huang Niu, aku sudah sampai di Tibet. Ia segera menghubungi kedua sapi di Gunung Kunlun. Kenapa kau sampai begitu cepat? Huang Niu ternyata merasa kesal karena Chu Feng datang terlalu pagi. Huang Niu, apa maksudmu? Kau tidak menyambut aku datang. Chu Feng menyatakan ketidakpuasannya. Suara di sana agak bising, seolah-olah sekelompok makhluk tingkat raja sedang berkumpul, disertai dengan suara raungan. Ada istana bawah tanah yang baru terbuka di sini. Sekarang semua raja binatang dari berbagai klan sedang mengincar dan bersiap untuk merebutnya. Aku dan si hitam besar bersiap untuk pergi berperang. Waktunya sangat sempit. Kau datang sendiri saja. Huang Niu menutup telepon setelah berbicara dengan tergesa-gesa. Hei, Huang Niu, apa kau benar-benar meninggalkan aku di sini sendirian? Chu Feng berseru. Apa-apaan ini? Kedua sapi itu sebelumnya memohon dan menghasutku untuk datang, tapi begitu aku tiba, aku malah diabaikan. Istana bawah tanah Kunlun muncul. Ini adalah peristiwa besar. Chu Feng merasa gelisah, hatinya tidak bisa tenang. Ia tidak sabar untuk segera bergegas ke sana. Istana bawah tanah Gunung Pan memiliki seni mengendalikan pedang. Apa yang mungkin ada di bawah Gunung Kunlun? Matanya bersinar. Setelah waktu yang lama, Chu Feng akhirnya berhasil menghubungi kedua sapi itu lagi. Katanya, kalian tunggu aku akan segera ke sana. Jangan buang-buang waktu. Itu hanya istana bawah tanah di salah satu puncak gunung. Raja Iblis Banteng memberitahukannya, dan mengatakan bahwa sudah terlambat. Jika Chu Feng sampai, semuanya sudah dingin. Karena kedua tempat itu sangat jauh, ia meminta Chu Feng untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Tak lama kemudian, sebuah berita menghebohkan seluruh internet. Raja Iblis Chu tiba-tiba muncul di wilayah barat. Tujuan berikutnya adalah klan Raja Beruang Hitam untuk menyelesaikan masalah. Sekarang, kemunculan Chu Feng seperti banjir yang menyegarkan, menyapu sikap lesu manusia sebelumnya. Jika ada ketidaksepakatan, ia akan memusnahkan klan. Ia benar-benar berbeda. Mustahil bagi orang-orang untuk tidak bersemangat.
Di mata banyak orang, tidak akan ada lagi binatang aneh yang sekejam Raja Serigala Biru yang berani sombong. Jika ada, mereka hanya perlu mengirim Raja Iblis Chu untuk memusnahkan klan mereka. Bos, apa kau benar-benar ada di wilayah barat? Apa kau akan pergi ke klan beruang hitam? Ouyang Qing segera menghubungi Chu Feng, sangat bersemangat. Ya, aku sedang dalam perjalanan, jawab Chu Feng. Bos, kau benar-benar dewa perang di generasi ini. Ketika kau kembali, kami akan mengadakan pesta sambutan untukmu. Ouyang Qing menutup telepon dengan cepat setelah berbicara. Hei, omong kosong apa yang kau katakan? Chu Feng merasa bingung. Tak lama kemudian, Ouyang Qing merilis berita di platform media sosial pribadinya, mengatakan bahwa telah dikonfirmasi bahwa Chu Feng sedang dalam perjalanan menuju klan beruang hitam. Dunia luar kembali bergetar. Karena banyak orang tahu hubungannya dengan Chu Feng, kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar membenarkan semua rumor sebelumnya. Jika ada ketidaksepakatan, dia akan pergi untuk membunuh Raja Binatang. Dia benar-benar panutan bagi generasi kita. Bahkan orang-orang di konsorsium besar pun menghela napas. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan dunia barat pun terkejut. Setelah mendengar berita ini, banyak orang membicarakannya dengan hangat. Tentu saja, ada juga suara yang berbeda, seperti beberapa Raja Binatang di barat, yang sangat sombong dan angkuh. Salah satu makhluk tingkat raja berbicara kepada dunia manusia dengan nada arogan, katanya, Raja Iblis Chu, belum pernah dengar. Jika dia berani datang, aku akan mengajarinya cara bersikap dalam hitungan menit. Ini memicu gelombang besar. Banyak orang di timur menyerangnya di internet. Apa kau menantang? Hati-hati, Raja Iblis Chu mungkin akan bergegas ke Eropa berikutnya untuk mengajarimu cara menjadi binatang dalam hitungan menit. Akan ada saatnya kau menangis. Aku yakin Dewa Chu suatu hari nanti akan menginjakkan kaki di Eropa. Pada saat itu, aku harap kau masih berani berteriak. Masalah ini ternyata memicu perdebatan. Banyak orang mengejek makhluk tingkat raja itu. Apa yang begitu menakutkan tentangnya? Aku tunggu dia datang. Aku Sisik Merah, tinggal di kaki Gunung Olympus, dan sekarang bertarung di Vatikan. Siapapun yang tidak puas, datanglah. Makhluk tingkat raja itu marah. Banyak orang di dunia barat menarik napas dingin. Sisik Merah adalah raja binatang yang menakutkan. Ia disebut Dewa Api, dan sangat kuat. Itu hanya bualan saja. Apa Chu Feng benar-benar berani datang ke barat? Aku rasa tidak. Raja binatang di timur belum tentu kuat, jadi dia berani sombong. Jika dia benar-benar datang ke Eropa, dia mungkin akan segera binasa. Ada juga manusia super di dunia barat yang mencibir, tidak percaya Chu Feng benar-benar berani pergi. Banyak orang di timur segera tidak senang dengannya. Orang-orang yang tahu bahasa barat meninggalkan pesan, mencelanya. Namaku Agustus. Aku juga berada di Vatikan sekarang. Jika orang yang bernama Chu Feng itu berani datang, dia bisa datang mencariku. Agustus menanggapi, sangat dingin dan sombong. Tunggu saja, Raja Iblis Chu pasti akan pergi ke barat, bertemu dengan kalian, dan mengajari kalian cara menjadi manusia dan binatang. Seseorang berteriak. Namun, beberapa orang merasa gentar. Bagaimanapun juga, jarak antara timur dan barat terlalu jauh setelah perubahan besar di dunia. Siapa yang tahu kapan Chu Feng akan pergi? Mungkin ia tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana seumur hidup mereka. Hanya Lutong yang menunjukkan ekspresi aneh. Karena ia tahu bahwa Chu Feng akan segera pergi ke sana. Ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Sisik Merah dan Agustus ketika mereka benar-benar bertemu dengannya saat itu? Chu Feng bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sedang mendaki gunung obat rahasia di Gunung Yaowang, ditemani oleh Raja Beruang Hitam. Gunung ini sangat terkenal di wilayah Tibet, berdekatan dengan Istana Potala, tetapi sekarang telah berubah total. Puncak gunung menjulang tinggi, dan pemandangannya megah. Gunung-gunung di wilayah Tibet memang sudah perkasa dan agung, tetapi sekarang Gunung Yaowang dipenuhi kabut dan cahaya, seperti negeri dongeng. Berjalan di sepanjang jalan setapak di pegunungan, pohon pinus dan cemara di sepanjang jalan berkilauan seperti batu giok, dengan energi kehidupan yang berlimpah dan kabut putih yang menyelimuti. Pada saat yang sama, gunung itu memancarkan cahaya keemasan, sangat suci. Setelah Raja Beruang Hitam bertransformasi menjadi bentuk manusia, ia terlihat seperti berusia 40-an, bertubuh besar dan kuat, bahkan lebih kekar dari Jong Kun. Namun, sekarang ia terus-menerus menyeka keringat dingin. Hanya setelah bertemu dengan Raja Iblis besar ini, barulah ia merasakan tekanan yang luar biasa. Sebelum ia tahu situasinya, ia sudah bersiap untuk bertarung habis-habisan dengan Chu Feng, mengira ia datang untuk meratakan gunung dan memusnahkan klan mereka. Ternyata, begitu ia menunjukkan sedikit permusuhan, pedang terbang merah menyala melesat dari langit, hampir membelah lehernya. Saat itu, Raja Beruang Hitam mengerti bahwa ia sama sekali bukan tandingan Raja Iblis ini. Jika mereka bertarung sengit, ia pasti akan berlumuran darah dan mati di sini. Karena energi spiritual yang menakutkan itu terlalu mencengangkan. Itu bahkan lebih kuat dari Raja Binatang seperti ia yang telah melepaskan 2 belenggu. Untungnya, setelah ia merendahkan dirinya, Raja Iblis Chu tidak memulai perang. Hanya ingin ia bertindak sebagai pemandu untuk pergi ke Gunung Kunlun. Raja Beruang Hitam memiliki dorongan untuk mengutuk.
Pada saat yang sama, Raja Beruang Hitam bersumpah bahwa ia pasti akan memukuli Jong Kun lagi. Pesan buruk macam apa yang ia sampaikan? Kesalahpahaman yang begitu besar hampir saja membunuhnya. Jika ia benar-benar percaya dan bertarung dengan Chu Feng, ia mungkin sudah dimusnahkan. Dasar beruang kecil, tunggu saja kau nanti. Raja Beruang Hitam merasa marah. Pada hari itu, Raja Beruang Hitam merilis pernyataan kepada publik, mengatakan bahwa ia telah memperoleh pengampunan Chu Feng, dan dengan demikian memulai babak baru. Ia juga mengatakan bahwa Raja Dewa Chu tidak memendam dendam, dan mereka berdua telah menjadi saudara dan sejak saat itu akrab seperti keluarga. Setelah berita itu tersebar, terjadi kegemparan. Di mana-mana orang membicarakannya. Untuk sementara waktu, gejolak sulit untuk diredam. Semua konsorsium besar sekali lagi mulai menilai kembali kekuatan Chu Feng. Faktanya, Chu Feng tidak terlalu memperhatikan semua ini. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada hal ini. Ia bertekad untuk bergegas ke Gunung Kunlun sesegera mungkin, mengincar istana bawah tanah itu. Raja Chu, silakan. Akhirnya, setelah makan dan minum dengan baik di Gunung Yaowang, Chu Feng, ditemani oleh Raja Beruang Hitam, melompat ke punggung seekor burung perak. Panjangnya puluhan meter. Di punggungnya terdapat sebuah pavilion, tidak besar, tetapi sangat indah, cukup untuk beberapa orang beristirahat di dalamnya, seperti istana di udara. Interiornya didekorasi dengan cermat dan sangat nyaman. Burung itu melebarkan sayapnya, membawa Chu Feng dan Raja Beruang Hitam terbang menuju Gunung Kunlun. Cara ini jauh lebih cepat daripada Chu Feng berjalan kaki. Tengah malam, mereka tiba. Pegunungan itu megah, menjalin satu sama lain, seperti naga liar yang bersembunyi di tanah. Tertidur sejak zaman kuno hingga sekarang. Napas kuno dan agung menyelimuti langit dan bumi. Itulah Gunung Kunlun yang menjulang tinggi. Raja Chu, ini adalah wilayah Kunlun. Di dalamnya ada sesuatu yang istimewa. Orang biasa tidak punya hak untuk masuk, dan aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Raja Beruang Hitam tertawa kering. Ia tidak berani masuk dengan paksa. Chu Feng mengangguk, melompat turun dari punggung burung. Setelah terbang begitu lama, burung buas ini kelelahan. Ia mendarat di tanah, terengah-engah, tampak sakit-sakitan. Ia telah terbang sekitar 4.000 kilometer. Jika itu adalah burung lain, mereka pasti sudah mati karena kelelahan. Raja Beruang Hitam mengerutkan kening. Sekarang ia pasti tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia perlu beristirahat di sini semalaman. Chu Feng juga tidak ingin memasuki gunung di malam hari. Akhirnya, ia dan Raja Beruang Hitam kembali ke pavilion di punggung burung, beristirahat dan memulihkan energi mereka. Di pagi hari, sinar pertama fajar jatuh dari timur. Seluruh wilayah Kunlun diselimuti cahaya keemasan berkabut, sangat indah dan sangat suci. Selain itu, sepetak besar energi ungu dari timur terbang dari matahari, jatuh ke Gunung Kunlun, membuat wilayah ini semakin misterius, dipenuhi dengan spiritualitas yang tak terbayangkan. Semua gunung memiliki kilau kristal, menyerap untaian energi ungu dari timur. Tempat ini seperti kampung halaman para dewa. Raja Beruang Hitam hampir mati karena iri. Ia berdiri di luar wilayah Kunlun sambil meneteskan air liur. Tetapi ia tidak berani mendekat, khawatir akan membuat marah para ahli kejam di pegunungan. Chu Feng meliriknya, katanya, apa gunanya melihat? Langsung saja masuk, rebut puncak gunung. Dengan kekuatanmu, kau benar-benar bisa mencobanya. Raja Beruang Hitam menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak mau. Jika gagal, aku mati, aku lebih baik aman. Raja Chu, kau juga harus berhati-hati ketika masuk. Meskipun ada kenalan di dalam, Gunung Kunlun sangat kompleks. Setelah Raja Beruang Hitam selesai berbicara, ia menginjak punggung burung raksasa perak, menggenggam tangan untuk berpamitan dengan Chu Feng, dan langsung terbang. Chu Feng melangkah, memasuki wilayah Kunlun. Begitu ia melangkah ke daerah pegunungan ini, ia merasakan vitalitas yang luar biasa. Bahkan batu dan tebing memancarkan cahaya terang di bawah sinar matahari pagi. Ini sama sekali berbeda dari Kunlun di masa lalu. Begitu banyak energi ungu dari timur terbang dari matahari. Energi tingkat apa ini? Apakah yang disebut aura ungu datang dari timur ini adalah energi semacam ini? Aura ungu datang dari timur memiliki makna tertentu. Setelah Chu Feng menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya terasa nyaman. Jejak energi ungu yang kabur memasuki tubuhnya. Meskipun sangat tipis, itu sangat mencengangkan. Sedikit energi ungu dari timur yang sangat langka menyebar, langsung meningkatkan aktivitas fisiknya. Itu sangat menakutkan, dan membuatnya merasa penuh energi spiritual. Chu Feng terkejut dan memikirkan banyak hal. Ia tidak menunda. Berdiri di Gunung Kunlun, ia mengaktifkan metode pernapasan khusus. Untaian energi ungu dari timur tertarik dan memasuki tubuhnya. Tak lama, ia merasa jenuh. Untaian energi ungu dari timur yang terkumpul sebenarnya tidak banyak. Hanya setetes, tetapi itu sudah cukup untuk kebutuhannya saat ini. Pagi itu, Chu Feng bermandikan sinar matahari pagi. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, disertai dengan untaian energi ungu dari timur yang beredar, dan akhirnya kembali ke darah dan dagingnya. Setelah waktu yang lama, ia menghela napas panjang, merasa sangat nyaman.
Kunlun benar-benar tempat yang bagus, seru Chu Feng. Ia menemukan bahwa yang disebut aura ungu datang dari timur hanya terjadi sementara. Saat matahari merah naik, untaian kabut ungu tidak lagi terbang, dan sinar matahari pagi menjadi normal. Kunlun, yang dikenal sebagai gunung dewa pertama di Tiongkok kuno, memang memiliki alasannya. Ada legenda Ibu Ratu Barat, rumor tentang berbagai binatang suci, dan lebih banyak lagi cerita mitos. Evolusi, semuanya disebabkan oleh berbagai makhluk yang mencapai evolusi super. Chu Feng mengingatkan dirinya sendiri agar tidak terpengaruh oleh legenda mitos. Siapa kau? Saat ia semakin dalam dan memasuki wilayah Gunung Kunlun, binatang aneh muncul, berdiri di atas gunung tinggi dan melihat ke bawah. Daerah ini adalah salah satu pintu masuk Gunung Kunlun, biasanya dijaga oleh binatang aneh. Itu adalah serigala hijau. Ia berdiri tegak, belum berubah bentuk, dan bukan raja binatang, tetapi ia bisa berbicara. Ia pasti telah memakan buah aneh. Aku Chu Feng, datang ke Gunung Kunlun untuk mengunjungi saudara, kata Chu Feng. Kau adalah Raja Iblis Chu itu. Serigala hijau itu berteriak kaget. Bahkan jauh di Gunung Kunlun pun, ia pernah mendengar nama besar Chu Feng. Ia melirik Chu Feng, katanya, jalan terus ke depan. Ada istana 10.000 dewa. Setelah kau melewatinya, seseorang akan menunjukkan kepadamu cara untuk naik. Chu Feng mengangguk padanya dan terus maju. Ia sangat terkejut, karena ia pernah mendengar tentang istana 10.000 dewa. Itu dicatat dalam buku sejarah. Di zaman kuno, Guru Tao Hu dan Zhang Liqing dari Gansu pernah mencari kampung halaman 10.000 dewa yang legendaris di pegunungan Kunlun, tetapi gagal, dan akhirnya membangun sebuah kuil Tao. Belakangan, kuil Tao itu dinamai Istana 10.000 Dewa. Seiring berjalannya waktu, kuil Tao itu hancur, tetapi orang-orang kemudian masih menemukan reruntuhannya. Tak disangka, sekarang telah dibangun kembali. Chu Feng menyusuri jalan dan akhirnya melihat sekelompok kuil, megah, kuno, dan agung. Ada beberapa makhluk di kuil, semuanya adalah spesies unik di wilayah barat, seperti antelop Tibet, macan tutul salju, dan mastiff Tibet. Masing-masing sangat spiritual dan sangat ganas. Bulu mereka seperti sutra, sangat berkilau. Chu Feng merasa aneh. Sebuah kuil Tao ternyata dipenuhi binatang. Yang membuatnya terkejut adalah, sebenarnya ada dua makhluk tingkat raja di sini, yang berada jauh di dalam kuil. Ia sudah merasakan aura menakutkan dari jarak jauh. Tak lama kemudian, ia melihat mereka. Salah satunya telah berubah menjadi manusia. Dengan senyum lembut, menyapanya. Makhluk tingkat raja lainnya adalah burung aneh. Panjangnya sekitar 1,7 meter. Seluruh tubuhnya diselimuti energi ungu dari timur, seperti terbuat dari emas ungu. Bahkan paruhnya pun demikian, memancarkan kilau logam. Bentuknya terlihat seperti burung pelatuk, tetapi ia memancarkan aura khas makhluk tingkat raja, sangat berbahaya. Kedua raja ini tidak pergi untuk memperebutkan kesempatan di istana bawah tanah yang baru ditemukan di Gunung Kunlun, karena mereka merasa tempat itu terlalu berbahaya. Kau adalah Chu Feng, ada beberapa aturan yang harus kau ikuti ketika makhluk tingkat raja memasuki Gunung Kunlun. Kau ikuti saja jalan kecil di depan istana 10.000 dewa. Seseorang akan memandumu untuk bertemu Raja Iblis Banteng, kata burung pelatuk emas ungu itu dengan tenang. Chu Feng mengangguk, dan berjalan maju. Apa ini baik-baik saja? Makhluk berbentuk manusia itu berbisik. Raja Iblis Banteng sudah memberitahu bahwa jika orang itu datang, kirim saja ia langsung ke istana Raja Banteng. Tenang, aku punya pertimbanganku sendiri. Bagaimanapun juga, semuanya harus dilakukan sesuai aturan, kata burung pelatuk emas ungu dengan ekspresi damai. Tak lama kemudian, makhluk tingkat raja berbentuk manusia itu pergi untuk berkultivasi. Burung pelatuk emas ungu mengepakkan sayapnya dan melesat ke kedalaman pegunungan. Ia mendarat di puncak gunung, dengan mata yang dingin, menatap punggung Chu Feng yang hampir menghilang. Pada saat yang sama, dua burung aneh muncul di puncak gunung ini. Seekor merak dan seekor elang bersayap emas penuh. Mereka memberi hormat kepada burung pelatuk emas ungu bersama-sama. Salam, Raja Burung. Baiklah, klan merak dan klan elang meminta bantuan. Aku tentu saja akan bertindak. Bagaimanapun juga, kita adalah sesama burung. Tapi jangan bohongi aku. Apa dia benar-benar memiliki seni mengendalikan pedang? Ada cahaya terang di mata burung pelatuk emas ungu, sangat bersemangat. Benar, garis keturunan Gunung Pan memiliki hubungan dekat dengan klan kami. Kami tahu detailnya, jawab burung merak itu dengan pasti. Elang emas itu menyanjung, katanya, Raja Elang, leluhur kami, mati di bawah pedang terbang. Ia dibunuh dengan satu pedang oleh bangau putih dari istana pedang Gunung Shu. Aku pernah melihat pertempuran itu dari jauh dan merasakan ketajaman itu. Aku yakin jika Raja Burung mendapatkan seni mengendalikan pedang, kau pasti akan tak terkalahkan di Kunlun. Ia ternyata adalah keturunan dari Raja Elang yang telah meninggal. Klan mereka sudah memiliki hubungan baik dengan klan Merak. Awalnya Raja Serigala Biru dan Raja Elang bertindak di bawah perintah Raja Merak. Bagus, aku harus mengambil risiko, burung pelatuk emas ungu mengangguk. Raja Burung, kau harus berhati-hati. Setelah dia berhasil menguasai seni mengendalikan pedang, kekuatannya pasti akan melonjak.
dia akan sulit dihadapi. Burung pelatuk emas ungu mencibir, "Jangan khawatir, aku punya perhitunganku sendiri. Ini Gunung Kunlun, kebetulan ada tempat yang bisa menahan seni mengendalikan pedang. Begitu dia masuk, dia pasti akan mati." Tepat pada saat ini, burung aneh terbang, mengirimkan pesan suara, "Lapor, Raja Burung, manusia itu telah memasuki area terlarang." Burung pelatuk emas ungu menunjukkan kegembiraan, "Bagus, dia pasti akan mati. Ayo, kita pergi lihat. Setelah aku mendapatkan seni mengendalikan pedang, aku akan bergabung dengan Raja Merak, membantunya merebut tanah Fengshan, dan tidak tinggal di Gunung Kunlun lagi." "Hahaha, bagus, dia akhirnya akan mati." Merak itu merasa sangat gembira. Ia segera memberitahu klannya bahwa Chu Feng akan binasa. Tak lama kemudian, berita mengejutkan menyebar di antara binatang aneh. Raja Iblis Chu mungkin telah mati. Paling lambat ia akan menyerahkan kepalanya dalam waktu 1/4 jam, dan mereka bisa menunggu siaran langsung, di mana kepala ia akan ditampilkan. Berita ini menimbulkan kegemparan. Dikabarkan bahwa ia terperangkap jauh di dalam Gunung Kunlun, dan akan segera dipenggal. Berita ini juga menyebabkan kegemparan di kalangan manusia. Meskipun mereka belum tahu apakah itu benar atau salah, berita tentang Chu Feng tidak mungkin tidak menarik perhatian. Di pihak manusia, beberapa orang sangat memuji Chu Feng dan sama sekali tidak percaya bahwa ia akan menghadapi bencana atau bahaya. Beberapa orang sangat optimis, menunggu berita yang mengejutkan. Banyak binatang aneh tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi? Apakah Chu Feng begitu luar biasa? Bahkan mereka hampir goyah. Namun, beberapa binatang aneh sangat tenang. "Menurutku, Chu Feng seharusnya sudah mati sekarang." Ada perbedaan waktu ketika berita itu sampai. Makhluk tingkat raja yang akan menyerang pasti sudah menghitung waktunya. Benar, Chu Feng pasti sudah mati. Hahaha. Bahkan, beberapa raja binatang tidak bisa duduk diam. Mereka tertawa, menunggu berita terakhir. Kunlun yang megah, dengan air terjun perak menggantung. Pegunungannya kokoh, seperti naga raksasa kuno yang bersembunyi dan tertidur. Namun, di pegunungan juga terdapat pemandangan yang indah, menunjukkan kelembutan. Chu Feng menyusuri jalan setapak di pegunungan. Setiap napas yang ia hirup memiliki aroma manis, yaitu perpaduan berbagai tanaman dan bunga yang tidak dikenal. Langkahnya ringan. Ia sangat menantikan untuk segera bertemu dengan kedua sapi itu. Jalan ini semakin jauh, menuju lembah besar. Dari kejauhan, pemandangannya indah. Daun rumput di sana diukir seperti batu giok, berwarna hijau dan jernih, memancarkan energi. Di sini sangat tenang, seolah-olah terisolasi dari dunia. Chu Feng masuk. Pemandangan di lembah itu sangat bagus. Burung pelatuk emas ungu muncul di luar lembah, melihat punggung Chu Feng yang menghilang, menunjukkan senyum dingin. Itu adalah tatapan melihat orang mati. Tuan Raja Burung, dia adalah makhluk tingkat raja. Indra ilahinya seharusnya sangat sensitif. Apa dia tidak akan menyadarinya? Merak itu bertanya dengan suara rendah, merasa tidak nyaman. Justru karena indra ilahinya yang luar biasa, dan terlalu percaya diri, dia akan mati dengan sangat mengenaskan, kata burung pelatuk emas ungu dengan dingin. Kunlun disebut kampung halaman 10.000 dewa di zaman kuno. Indra ilahi tidak berguna di sini. Pemandangan di lembah itu benar-benar indah. Ada banyak pohon kuno, dengan daun-daun yang membawa cahaya kemerahan. Adapun bunga-bunga di seluruh pohon. Semuanya jernih, beraneka warna. Ketika angin lembut berhembus, kelopak bunga berjatuhan, hujan bunga sangat indah. Chu Feng berdiri di sini, merasa itu adalah kenikmatan. Aroma wangi menyegarkan, membuat ia bersemangat. Namun, tempat ini terlalu sunyi. Hanya ada tanaman. Ia tidak melihat binatang aneh berkultivasi di sini. Apakah tempat suci di luar dunia seperti ini tidak ditempati? Chu Feng berjalan maju dan menunjukkan keterkejutan, karena ia melihat beberapa mayat di daerah pegunungan ini. Semua mati dengan mengenaskan, banyak yang tercabik-cabik. Bagaimana mungkin ada mayat di surga yang sunyi ini? Itu sangat merusak suasana. Ia menjadi waspada, tetapi setelah ia menyebarkan indra ilahinya, ia tidak merasakan bahaya apapun. Ini membuatnya sedikit terkejut. Saat ia berjalan maju, ia melihat semakin banyak sisa tubuh, kulit yang ditinggalkan serigala liar, kerangka beruang, dan bahkan senapan berburu serta banyak kerangka manusia. Di depan bahkan ada gundukan kuburan, satu demi satu. Beberapa kuburan retak, dan di dalamnya terkubur rubah hitam, Mastiff Tibet, dan lainnya, semuanya binatang aneh. Chu Feng waspada, tempat macam apa yang ia datangi? Bagaimana bisa lembah yang tampak seperti kediaman abadi ini memiliki begitu banyak mayat dan gundukan kuburan binatang aneh? Berjalan maju, rumput hijau seperti permadani, dan pohon bunga jernih, menjadi lebih indah dan lembut. Namun, mayat juga bertambah. Beberapa telah ada sejak lama, dan tertutup oleh bunga dan rumput. Bahkan, Chu Feng juga melihat sisa-sisa pasukan tentara. Mereka seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Di samping mereka terdapat berbagai senjata dan artileri yang berkarat. Tidak seperti orang-orang dari era pasca peradaban. Aneh, Chu Feng curiga. Beberapa mayat di sini mati sejak lama, terlihat sudah lapuk, setidaknya ratusan atau ribuan tahun. Sementara beberapa baru mati belakangan ini.
Apakah ini ujian Gunung Kunlun untuk orang luar? Chu Feng masuk. Ia menemukan bahwa pohon bunga berkurang, dan kemudian ia tidak melihat pohon jadi sama sekali, hanya rumput hijau. Pada akhirnya, rumputnya menjadi jarang, memperlihatkan tanah pegunungan berwarna merah tua. Yang disebut Raja Iblis Chu hanyalah lelucon. Terlalu mudah untuk membunuhnya. Burung pelatuk emas ungu mencibir di luar lembah, dengan ekspresi yang sangat menghina. Elang emas menyanjung, metode Tuan Raja Burung sangat hebat. Tentu saja mudah untuk berurusan dengan orang ini. Namun, bagi kami, dia memang Raja Iblis yang brutal dan menakutkan. Dengan suara suus, burung pelatuk emas ungu terbang ke kaki gunung, tepat di sisi lembah di mana Chu Feng berada. Gunung itu megah, tetapi tidak memiliki vegetasi, didominasi oleh batu. Di kaki gunung ada beberapa binatang aneh yang menjaga. Hormat kami kepada raja, sapi, makan tutul salju, dan berbagai binatang aneh lainnya. Totalnya lebih dari 10, memberi hormat bersama. Mereka semua dapat berbicara. Baiklah, kalian bisa pergi, kata burung pelatuk emas ungu dengan ekspresi dingin. Baik. Binatang aneh ini mundur. Di kaki gunung ada pilar perunggu. Diameternya sekitar 66 cm. Digantung oleh rantai besi tebal, tergantung di sumur kering yang gelap gulita. Setelah burung pelatuk emas ungu mendekat, ia melepaskan rantai besi. Pilar perunggu itu jatuh ke bawah menuju sumur tanpa dasar dengan suara boom. Rantai besi bergemerincing, tenggelam mengikutinya. Hanya dalam sekejap itu, lembah di sebelahnya benar-benar berbeda, memancarkan aura yang menakutkan. Bulu kuduk Chu Feng berdiri. Ia melompat dan melintas puluhan meter dari tempat ia berdiri barusan. Akibatnya, seberkas cahaya terang muncul di belakangnya, meledak dengan suara boom. Begitu ia mendarat, busur listrik mengalir, membuat suara. Sederetan percikan api muncul di udara, seperti ular perak yang melilit. Ia bergegas keluar. Area di belakangnya meledak lagi. Krak! Kemudian, kilat melintas di udara dan menyambar di dekatnya. Jika ia sedikit lebih lambat, ia akan disambar. Ini adalah kekuatan langit, yang sulit dilawan. Di belakang, tanah dan batu terbelah, dan tulang belulang yang telah tergeletak selama puluhan tahun hancur. Chu Feng bergerak cepat, hatinya sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada guntur yang menyambar di sini? Terlalu tiba-tiba, ia mendongak ke langit. Awan yang awalnya tipis, kini bertambah. Cahaya guntur turun, menyambar di lembah. Chu Feng segera membuang pedang pendek hitam, busur guntur agung, dan panah besi di tubuhnya, dan bergerak cepat, bergegas menuju tempat yang rendah. Ia akhirnya tahu mengapa ada begitu banyak mayat di lembah, dan bahkan kerangka tentara. Mereka semua disambar petir sampai mati. Tempat ini awalnya adalah tempat suci, seperti surga, mengapa berubah jadi ladang guntur? Chu Feng dengan cepat berpikir dan tiba-tiba terkejut. Ia tahu di mana tempat ini. Gerbang neraka. Ia merasa ngeri, menyadari kebenaran yang tersembunyi. Ini bukanlah mitos atau cerita legenda. Di Kunlun yang sebenarnya, benar-benar ada tempat seperti itu, dan namanya adalah gerbang neraka. Itu sudah ada bahkan sebelum perubahan besar di dunia. Itu dicatat dalam berbagai literatur. Itu sangat terkenal di daerah setempat. Lembah ini memiliki vegetasi yang subur, tetapi para penggembala tidak pernah berani menginjakkan kaki di dalamnya. Mereka lebih memilih ternak mereka kelaparan daripada masuk untuk merumput. Karena tempat ini sangat berbahaya, jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan disambar petir sampai mati. Para penjelajah geologi pada awalnya tidak percaya. Akibatnya, banyak orang tewas satu demi satu, disambar petir secara misterius. Hewan apapun yang masuk akan sangat mudah disambar petir, dan hanya sedikit yang selamat. Belakangan, beberapa peneliti ilmiah datang ke sini untuk menyelidiki, dan akhirnya menemukan kebenarannya. Tanah di bawah sini sangat aneh, nilai anomali medan magnetnya sangat tinggi hingga di luar nalar. Di bawah efek medan elektromagnetik, medan geomagnetik berinteraksi dengan muatan di awan, menyebabkan lucutan, menjadikan tempat ini daerah yang sering disambar petir. Makhluk yang berlari sangat mudah jadi sasaran serangan di sini. Meskipun kebenarannya telah terungkap, Chu Feng tidak punya cara apapun. Bahkan sebelum perubahan besar di dunia, tempat ini benar-benar ada, dan disebut gerbang neraka oleh penduduk setempat. Entah perubahan apa yang terjadi sekarang. Chu Feng berbaring di daerah terendah, mengaktifkan metode pernapasan khusus untuk melawan. Petir menyambar satu demi satu, menghantam lembah. Pemandangannya sangat mengerikan. Chu Feng tidak berani berlari, karena itu akan lebih mudah menarik sambaran petir. Ia bersembunyi, karena ini bukan cerita mitos, tetapi bencana alam yang benar-benar menakutkan. Sambaran petir alami memiliki tegangan mulai dari ratusan juta volt. Bagaimana bisa tubuh menahannya? Di luar lembah, elang emas dan merak ketakutan, semua bulu mereka berdiri. Kekuatan langit itu membuat mereka takut dan gentar. Petir jatuh dari langit. Bagaimana ini bisa terbentuk? Bagaimanapun mereka melihatnya, ini adalah situasi yang mematikan. Tuan, ada apa ini? Ini lebih menakutkan daripada mitos. Bagaimana kau memanggil guntur? Tanya elang emas dengan gemetar. Ini adalah kekuatan formasi.
Formasi itu hampa dan sulit dijelaskan, tapi mungkin benar-benar ada, kata burung pelatuk emas ungu dengan tenang. Ketika raja-raja di Kunlun menemukan tempat ini, mereka sangat terkejut. Bahkan ada satu raja yang mati di dalamnya, pemandangannya mengerikan, tubuhnya hangus dan tercabik-cabik. Mereka pernah mempelajarinya secara rinci, dan bahkan mengundang beberapa cendekiawan manusia. Barulah mereka tahu bahwa itu disebabkan oleh nilai anomali medan magnet yang sangat tinggi di sini. Lembah ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia, tetapi ketika mereka menggali di lokasi, mereka menemukan beberapa jejak modifikasi oleh orang-orang kuno di lembah ini. Para raja binatang ini terkejut. Orang-orang kuno telah memodifikasi topografi dan menggunakannya untuk memperbesar nilai anomali medan magnet di sini. Menurut dugaan mereka bersama, ini adalah formasi. Burung pelatuk emas ungu mengatakan beberapa patah kata, yang membuat Merak dan Elang Emas terkejut dan tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Topografi khusus dimodifikasi, dan dapat menarik guntur. Terutama ketika kami menemukan sumur kering itu, dengan menaikkan dan menurunkan pilar perunggu, medan magnet di sini dapat dipicu secara efektif dan mengaktifkan daerah petir. Burung pelatuk emas ungu tersenyum tipis. Saat ini, beberapa binatang aneh tampak gugup dan mendekat. Tuan, apa ini baik-baik saja? Raja lain mungkin akan keberatan. Kecuali untuk menghukum beberapa binatang aneh yang keji, mereka tidak akan pernah menjatuhkan pilar perunggu ke bawah tanah yang dalam untuk membuka daerah petir. Ini adalah sesuatu yang diputuskan bersama oleh para raja. Aku punya pertimbanganku sendiri. Kalian tidak perlu bicara lagi, pergilah, kata burung pelatuk emas ungu dengan tenang. Di lembah, Chufeng menghadapi krisis besar. Ia tidak menyangka akan menghadapi bahaya seperti ini. Bukankah ini wilayah kedua sapi itu? Seseorang berani mencelakainya. Terlebih lagi, sebelum ini, tidak ada peringatan di hatinya. Indra ilahinya tidak berfungsi di Gunung Kunlun. Sialan, saat ini, ia sangat malu. Pakaiannya robek dan tubuhnya hangus karena sambaran petir. Itu adalah kilat yang cukup untuk menembus orang biasa. Ia telah disambar beberapa kali. Orang biasa masih memiliki kemungkinan untuk selamat dari sambaran petir. Tubuhku telah berevolusi ke tingkat ini, seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi jika terlalu lama, aku pasti akan mati. Ada noda darah di sudut mulut Chufeng. Ia terluka, dan lukanya parah. Petir lain menyambar tubuh Chufeng, membuatnya terpental secara horizontal. Tubuhnya bergetar, dan ia batuk darah. Jika bukan karena lapisan energi spiritual misterius yang melindunginya, tubuhnya pasti sudah tertembus. Dengan suara bang, Chufeng jatuh ke tanah. Ia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Chufeng merasa buruk. Ia disambar beberapa kali berturut-turut, diserang secara pasif, tidak bisa menghindar sama sekali. Di luar lembah, Merak itu terkejut dan gembira, katanya, Tuan, dia akan mati. Lihatlah, seluruh tubuhnya hangus, seperti ikan bakar gosong. Setiap kali dia disambar, dia tidak banyak bergerak. Burung pelatuk emas ungu menyipitkan matanya. Orang ini benar-benar tidak biasa. Dia belum hancur. Ini sangat jarang. Raja yang secara tidak sengaja masuk sebelumnya binasa jauh lebih cepat. Kemudian, ekspresinya berubah, tak bisa terus dibiarkan, waktu penundaan terlalu lama. Raja lain akan segera tahu. Aku harus segera menyelesaikannya. Kalau tidak, akan terjadi masalah. Burung pelatuk emas ungu terbang ke udara, kalian tunggu di sini. Aku akan melumpuhkannya, lalu membawanya pergi dan memaksanya menyerahkan seni mengendalikan pedang. Ia ternyata bergegas menuju lembah. Tuan, hati-hati, itu adalah kekuatan langit. Merak itu terkejut, berteriak dari belakang. Tidak masalah, ada area buta di sini. Kami semua tahu seluk-beluknya, kata burung pelatuk itu. Ia bergerak sangat cepat, dan segera bergegas. Chufeng terluka parah. Tulang-tulangnya terasa seperti patah, meskipun ia mengaktifkan metode pernapasan khusus dan lapisan energi spiritual misterius menutupi permukaan tubuhnya untuk pertahanan, masih ada satu demi satu cahaya listrik yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati di sini. Ia baru saja disambar 4 kali berturut-turut. Ia telah mencoba menggali tanah beberapa kali untuk bersembunyi di bawah tanah. Akibatnya, begitu ia bergerak, petir akan menyambar dengan padat, seolah-olah secara khusus mengejar makhluk hidup. Kemudian, ia mencoba menggunakan metode pernapasan guntur agung, mencoba keberuntungan. Ia terkejut menemukan bahwa itu memiliki beberapa efek, melarutkan petir dan memurnikan tubuhnya. Namun, itu masih tidak cukup. Ini adalah metode yang tidak lengkap, dan kondisinya saat ini sama sekali tidak cocok untuk memurnikan tubuh. Akhirnya ia kembali ke metode pernapasan khusus untuk pertahanan. Tiba-tiba, Chufeng melihat burung pelatuk emas ungu, berdiri di ruang kosong tidak jauh darinya. Anehnya, tidak ada petir yang menyambar di sana. Kau yang menjebakku, katanya dengan dingin. Yang disebut Raja Iblis Chu tidak lebih dari ini. Aku bisa memusnahkanmu 10 kali sambil tertawa, kata burung pelatuk emas ungu dengan sangat meremehkan, dengan ekspresi menghina. Chufeng tahu bahwa ia terlalu ceroboh. Gunung Kunlun telah menipu indera ilahinya, dan ia salah mengira bahwa tidak ada bahaya di wilayah kedua sapi itu.
Kenyataannya sama sekali tidak demikian. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh lengah dimanapun. Ini adalah pelajaran yang menakutkan. Jauh di dalam Gunung Kunlun, dua sapi keluar dari istana bawah tanah dan mengeluh, karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Istana bawah tanah itu kosong. Salam, Raja Iblis Banteng. Ada binatang aneh yang melapor, memberitahu mereka bahwa seseorang bernama Chu Feng telah memasuki Kunlun. Dia tiba begitu cepat. Huang Niu terkejut, dan kemudian sangat gembira. Ia menyapa Raja Iblis Banteng, katanya, kita akan menjemputnya bersama. Raja Burung sudah bertemu dengannya, binatang aneh itu berbisik. Dia memiliki hati. Burung pelatuk ini masih tahu cara bersikap. Kali ini aku berencana membawanya pergi ke Vatikan bersama kita, kata Raja Iblis Banteng. Baru-baru ini, hubungan mereka berdua dengan burung pelatuk emas ungu cukup baik. Raja Iblis Banteng pernah memberitahu Chu Feng bahwa ia telah menemukan pembantu baru, dan itu adalah burung pelatuk ini. Karena, ia merasa ia bisa terbang di langit dan melarikan diri ke tanah, dan akan sangat berguna pada saat itu. Faktanya, burung pelatuk emas ungu telah sangat patuh dan hormat kepada mereka baru-baru ini. Terlihat akrab. Ini memang sangat mudah untuk menciptakan kesan yang baik. Hahaha, burung pelatuk itu pergi untuk mewakili kita. Itu tidak buruk. Ayo, kita juga pergi, kata Raja Iblis Banteng. Tuan, aku baru tahu bahwa Raja Burung membawa Chu Feng ke gerbang neraka, dan ada kilatan petir di sana. Ada sesuatu yang tidak beres, kata sapi hitam dengan suara rendah. Setelah ia mengetahuinya, ia segera bergegas dan memberitahu kedua sapi itu. Apa? Raja Iblis Banteng terkejut, ekspresinya berubah drastis. Ia menyadari ada yang tidak beres, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, mengguncang semua gunung. Ia meraung, sialan, burung pelatuk ini menyembunyikan niat jahat. Mendekati kita selama ini, dia melakukannya dengan sengaja. Huang Niu juga marah, katanya, ayo cepat, pergi selamatkan Chu Feng. Begitu mereka berdua keluar dari istana bawah tanah, mereka melihat kilat samar-samar di cakrawala yang jauh ketika mereka mendongak. Sesuatu yang besar telah terjadi di sana. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun jaraknya 4000 km, Chu Feng bisa datang begitu cepat, dan menghadapi kecelakaan yang tidak seharusnya terjadi ini. Bunuh. Aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Raja Iblis Banteng meraung, berlari dengan cepat. Ia merasa tertipu, sangat malu, ditipu oleh Raja Burung yang menyembunyikan niat jahat ini. Di lembah, burung pelatuk emas ungu berdiri dengan bangga, tergantung di udara, dan mencibir. Bagaimana? Aku bahkan tidak perlu bergerak untuk menyelesaikanmu. Terlalu mudah, tidak ada tantangan sama sekali. Di mataku, kau hanyalah serangga yang mudah dilenyapkan. Chu Feng menatapnya dengan dingin, kau hanyalah binatang berbulu hina. Kau menggunakan trik untuk menjebakku. Tapi jangan khawatir, aku masih bisa bertahan, dan aku tidak akan mati hari ini. Hah? Bukankah kau sangat kuat? Kau menyebut dirimu Raja Iblis Chu, membunuh Raja Tua Gunung Pan. Kenapa kau begitu lemah sekarang? Jika kau berani, gunakan pedang terbangmu untuk melawanku. Hahaha, burung pelatuk emas ungu tertawa terbahak-bahak, mengejek Chu Feng. Ia ingin memprovokasi dan memaksanya menggunakan pedang terbang. Di daerah petir ini, begitu senjata logam digunakan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ia terus berteriak, semakin memprovokasi Chu Feng. Baik, aku akan memuaskanmu, kata Chu Feng dengan tenang. Faktanya, ia selalu ingin menggunakan pedang terbangnya untuk melancarkan serangan kilat ke burung pelatuk emas ungu, membunuhnya di udara. Namun, Chu Feng takut ia akan waspada, menghindarinya, dan melarikan diri sepenuhnya. Sekarang burung pelatuk emas ungu begitu sombong, itu sesuai dengan keinginan Chu Feng. Pedang terbang miliknya bukanlah logam. Itu sangat ringan dan sama sekali tidak terpengaruh oleh petir. Raja Iblis Chu, kau terlalu mengecewakanku. Ayo, keluarkan pedang terbangmu, coba tebas aku. Aku bahkan tidak repot-repot menghindar. Ia sudah menganggap Chu Feng sebagai orang mati, hanya menunggu ia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya, lalu menculiknya dan memaksanya menyerahkan seni mengendalikan pedang. Swiss. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pedang yang cemerlang melesat ke atas. Tubuh pedang merah menyala itu melesat ke udara seperti kilat. Burung pelatuk emas ungu benar-benar terkejut. Pada saat ini, semua bulu di tubuhnya berdiri, karena ia menemukan bahwa petir yang padat tidak tertarik pada pedang terbang. Apa yang terjadi? Ini adalah pertanyaan jauh di lubuk hatinya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak cepat secara horizontal, mencoba menghindari serangan menakutkan ini. Namun, sudah terlambat. Dengan suara puff, salah satu sayapnya terkena tebasan. Darah memercik. Ia menjerit, tidak bisa melayang di udara lagi, dan terjatuh. Di luar lembah, elang emas awalnya sangat gembira dan bersemangat, karena Chu Feng sang Raja Iblis akan segera takluk. Raja Burung telah datang secara langsung untuk membunuhnya di lembah. Namun, tiba-tiba ia membeku, tubuhnya kaku di tempat. Merak juga sedang menikmati kegembiraan balas dendam, dengan perasaan puas, ia ingin melihat Chu Feng terpenggal. Namun, pada saat ini, hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil dari kepala hingga kaki. Tuanku, kedua binatang aneh itu berteriak bersamaan. Kenapa ini terjadi? Raja Burung telah jatuh ke tanah.
Di dalam lembah, burung pelatuk ungu emas merasakan sakit yang luar biasa. Satu sayapnya telah terlepas dari tubuhnya. Ini adalah cedera yang sangat parah baginya. Ini setara dengan manusia yang kehilangan satu lengan. Darah menyembur keluar dari tubuhnya, membasahi tanah. Ia terempas ke tanah, berguling-guling tanpa henti. Meskipun ia adalah makhluk tingkat raja, ia tidak tahan dengan rasa sakit akibat sayap yang terputus. Yang paling mengerikan, petir muncul. Sambaran kilat biru terang menghantam tubuhnya secara langsung, menyebabkan beberapa bulu ungu emasnya mengembang, dan ia pun terlempar jauh. Sekali atau dua kali mungkin bisa ia tahan, tetapi jika lebih dari itu, ia juga tidak akan mampu bertahan, menghadapi ujian hidup dan mati. Ia berteriak, menahan rasa sakit yang hebat, menstabilkan tubuhnya, matanya penuh dengan rasa sakit, dan juga kebencian, menatap Chu Feng di kejauhan. Perubahan tak terduga ini berada di luar dugaannya. Awalnya, semuanya berada dalam kendalinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pada saat terakhir, ia justru menghadapi bencana besar, jatuh ke gerbang neraka. Ia selalu licik, berhati-hati, dan waspada. Ini terlihat dari bagaimana ia menyusun rencana melawan Chu Feng. Ia tidak ingin maju sendirian, berharap menggunakan jebakan untuk memenggal Chu Feng. Jika bukan karena waktu yang benar-benar mendesak, dan khawatir raja binatang lain akan terkejut, ia pasti tidak akan menginjakkan kaki di tempat berbahaya ini. Hari ini, ia menghadapi masalah besar, ia merasa berada dalam bahaya kematian. Dasar binatang aneh berbulu, kau lucu sekali. Ada pepatah yang mengatakan, jangan sombong, kalau sombong kau pasti disambar petir. Chu Feng menyeringai di sampingnya, menahan rasa sakit sambil tertawa. Namun, senyumnya segera membeku lagi, karena ia merasa baru saja memaki dirinya sendiri, karena ia juga baru disambar petir. Chu Feng marah karena malu. Ini adalah pertama kalinya ia diperlakukan sehina ini. Ia tidak tahu berapa banyak sambaran petir yang ia terima, hampir saja mati di sini. Swiss! Pedang terbang merah menyala melesat di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, berubah menjadi kilat merah yang menyambar, ingin memenggal raja burung ini. Burung pelatuk ungu emas memang luar biasa. Ia membuka paruhnya dan mengeluarkan cahaya ungu. Ini adalah kemampuan yang ia peroleh setelah membuka dua belenggu, menyerupai cahaya pedang, yang biasanya menghancurkan segalanya. Inilah alasan mengapa ia sangat mendambakan teknik mengendalikan pedang, karena kemampuan itu mirip dengan apa yang ia peroleh. Jika keduanya digabungkan, kekuatan tempurnya pasti akan meroket. Dang, dang, dang. Percikan api beterbangan, pedang terbang merah menyala itu berhasil tertahan untuk sementara. Serangan pedang Chu Feng ini setara dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh musang tua pada hari itu, tetapi tidak dapat menembus cahaya ungu burung pelatuk ungu emas. Detik berikutnya, pedang terbang itu tiba-tiba bersinar lebih terang. Chu Feng menggunakan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Pedang terbang merah sepanjang telapak tangan itu melayang di udara seperti matahari merah, memancarkan cahaya yang cemerlang, ribuan sinar merah, dan tekanan yang menakutkan. Puff! Burung pelatuk ungu emas tidak dapat menahannya. Cahaya ungu itu terbelah, dan pedang terbang merah melesat dengan cepat, membelah perutnya. Meskipun bulu-bulu itu sebanding dengan logam, dan mengeluarkan bunyi benturan saat tertebas, itu tidak berguna. Perutnya tetap terbelah, luka menganga yang mengerikan terbuka, dan darah langsung menyembur keluar. Burung pelatuk ungu emas menjerit. Ia tidak pernah menerima luka seberat ini. Boom! Chu Feng dihantam oleh kilat hijau, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menghentikan serangannya sejenak. Tempat ini cukup menakutkan, dengan kilatan petir yang terus-menerus jatuh. Mata burung pelatuk ungu emas memancarkan cahaya kebencian. Ia berharap Chu Feng akan mati lemas di bawah kilatan petir, dan pada akhirnya ia bisa bertahan hidup. Ia mundur, berharap bisa bersembunyi di zona buta petir. Ia tahu beberapa lokasi tersebut. Namun, saat bergerak, kilat lain menyambar, menyebabkan beberapa bulunya terlepas, disertai dengan sedikit darah. Swiss! Pada saat yang sama, cahaya merah menyala, pedang sepanjang telapak tangan melayang di udara, membawa niat membunuh yang meluap. Cahaya yang memancar seindah dan sekejam cahaya senja, mewarnai tempat itu menjadi merah. Burung pelatuk ungu emas berteriak marah. Sambil mundur ia juga memuntahkan cahaya ungu, mengeluarkan bunyi klang yang nyaring, melawan pedang terbang itu. Sayangnya, ia tidak dapat menahannya sama sekali. Pedang merah menyala ini tidak tertandingi. Itu membelah cahaya ungu sekali lagi, dan menusuk punggung burung pelatuk ungu emas, meninggalkan luka yang sangat dalam. Jika ia bukan makhluk tingkat raja, ia pasti sudah terbelah dua. Meskipun demikian, ia merasa takut. Karena luka itu hampir menembus dari depan ke belakang. Lukanya terlalu serius. Boom! Tubuhnya bersinar. Lapisan cahaya ungu muncul di tempat sayapnya terputus. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak peduli dengan konsumsi energinya, mengubah energi misterius menjadi sayap cahaya untuk mempercepat dan melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Namun, melakukan hal ini menghabiskan terlalu banyak tenaganya. Begitu Chu Feng berhasil mengejarnya, ia mungkin akan terbunuh, kehilangan kemampuan untuk bertarung sampai mati. Tapi inilah sifatnya, ia tidak mau maju dalam pertarungan sampai mati. Swoosh! Ia terbang ke udara, disambar petir sekali, tubuhnya bergetar hebat,
tetapi ia tetap bergegas menuju zona buta petir, dan ingin melarikan diri dari lembah. Klang, suara pedang yang tajam terdengar. Chu Feng terus mengawasinya. Di tengah kilatan petir, pedang terbang itu melesat lagi dan menebas tubuhnya, kali ini hampir membelahnya menjadi dua. Bersamaan dengan hujan darah, luka yang mengerikan muncul di tubuhnya, bahkan organ dalamnya hampir terlihat. Sayap cahaya ungu itu hancur. Ia jatuh, sekali lagi terempas ke tanah. Kau masih ingin kabur, kata Chu Feng dengan dingin. Bagaimana ia bisa membiarkannya melarikan diri? Teknik mengendalikan pedangnya sudah jauh melampaui musang tua. Jika bukan karena khawatir petir akan melukai kekuatan spiritualnya, ia pasti sudah menebas dan membelah secara horizontal dan vertikal sejak lama. Sekarang ia mengendalikannya dengan sangat hati-hati, menyerang hanya ketika petir mulai jarang. Cepat, gantung tiang perunggu itu. Burung pelatuk ungu emas berteriak keluar lembah. Ia menyadari bahwa sebelum ia berhasil mengalahkan Chu Feng, ia pasti akan terbunuh lebih dulu, karena ia tidak bisa menahan seni mengendalikan pedang. Di luar lembah, binatang aneh itu sudah tertegun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Burung, setelah 1000 rencana, pada akhirnya malah mencelakai dirinya sendiri. Angkat tiang perunggu, teriak merak dan elang emas. Sapi besar, makan tutul salju, anjing Mastiff Tibet, dan berbagai binatang aneh lainnya bergerak bersama, menyerat rantai tebal, menarik tiang perunggu dari sumur kering yang dalam. Hasilnya sangat jelas. Petir di lembah langsung mereda, bahkan menghilang. Burung pelatuk ungu emas terengah-engah, lalu berdiri, terus mundur. Matanya menatap Chu Feng. Ia menunggu raja binatang lain datang. Karena, beberapa raja binatang memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan pasti akan membelanya, sehingga ia tidak akan kehilangan nyawanya. Terdengar auman. Benar saja, ia menunggu satu raja binatang, yaitu Raja Antelop Tibet bertubuh besar. Tanduknya menakutkan seperti pisau lebar, berkilauan dengan cahaya dingin, dan ia datang dengan kecepatan tinggi. Siapa yang berani membuat masalah di Kunlun? Ia memarahi, dan langsung bergegas ke dekat burung pelatuk ungu emas, melindunginya di belakang. Ia juga tidak ikut memperebutkan kesempatan di istana bawah tanah, karena takut diserang secara diam-diam di sana. Puncak gunung yang ia tempati adalah yang terdekat, jadi ia adalah yang pertama bergegas datang. Chu Feng tidak terburu-buru menyerang, melainkan duduk bersila di sana, menjalankan teknik pernapasan khusus, mengatur tubuhnya yang terluka. Kilat telah berakhir, dan ia akhirnya bisa menarik napas lega. Apalagi, ia tahu betapa luar biasanya teknik pernapasan yang ia miliki. Luka bisa sembuh dalam semalam tanpa meninggalkan bekas luka, dan tentu saja efektif untuk luka akibat sambaran petir. Benar saja, begitu ia mulai, rasa sakit yang hebat di tubuhnya menghilang. Bunuh dia, burung pelatuk ungu emas berbisik, mengirim pesan suara kepada Raja Antelop Tibet. Ingin ia menyerang Chu Feng yang terluka parah secara diam-diam. Ini adalah kesempatan emas. Raja Antelop Tibet ragu-ragu. Ia telah diberitahu tentang apa yang terjadi, dan jika ia benar-benar menyerang Chu Feng, apakah kedua sapi itu akan melawannya mati-matian? Dia memiliki seni mengendalikan pedang, tapi sekarang dia terluka parah. Bunuh dia, dan kita akan berlindung pada Raja Merak. Burung pelatuk ungu emas membujuk dengan suara rendah. Saat ini, Chu Feng mengakhiri teknik pernapasan, tiba-tiba membuka matanya, dan berdiri. Setelah mengatur napas, tubuhnya tidak lagi kaku. Mati rasa akibat sambaran petir benar-benar hilang, dan ia sudah bisa bergerak. Saat ini, ia tidak lagi khawatir. Sekarang ia tidak hanya bisa mengendalikan pedang, tetapi ia juga bisa bertarung dengan tubuh fisiknya, tanpa rasa takut. Ia menatap burung pelatuk ungu emas dengan tatapan dingin, dan berkata, pasti akan kutebas lehermu. Chu Feng, apa yang ingin kau lakukan? Ini Kunlun, kau tidak diizinkan untuk membuat masalah di sini, kata Raja Antelop Tibet dengan dingin. Sus, pedang terbang merah menyala di depan Chu Feng bersinar. Ia menatap Raja Antelop Tibet, dan berkata dengan dingin, apa kau ingin ikut campur? Jika kau berani menghalangiku, akan kutebas kau juga. Raja Antelop Tibet marah besar. Ia adalah raja binatang di Gunung Kunlun, jarang ada yang menentangnya. Sekarang ada seseorang yang mengacungkan pedang kepadanya, ia menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengendalikan pedang terbang dengan kekuatan spiritual, menebas ke Raja Antelop Tibet. Kau berani, raung Raja Antelop Tibet. Tanduknya yang tebal dan besar bersinar, seperti pedang surgawi, menahan pedang terbang itu, menghalangi serangan yang menakutkan ini. Namun, dalam sekejap, ujung tanduknya terpotong dan jatuh ke tanah. Raja Antelop Tibet sangat marah, seluruh tubuhnya bersinar, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sepasang tanduk itu menjadi lebih cemerlang, dan ia bertarung melawan Chu Feng. Chu Feng tidak gentar. Ia membiarkan pedang terbangnya menyerang Raja Antelop Tibet. Sementara itu, tubuh aslinya bergegas menuju Raja Burung Pelatuk Ungu Emas, langsung menjalankan teknik pernapasan khusus, mengerahkan tinju iblis banteng perkasa. Ia langsung menggunakan serangan terkuat untuk membunuh. Di kejauhan, terdengar oman Raja Binatang. Jelas ada Raja Binatang yang mendekat. Pertempuran di tempat ini sangat sengit. Chu Feng melawan dua raja sendirian, cahaya pedang bersinar. Klang,
Tanduk Raja Antelop Tibet terpotong lagi, membuatnya terkejut dan marah. Burung pelatuk ungu emas bertarung mati-matian, mengerahkan semua kemampuannya, mencoba menahan tinju Chu Feng yang menakutkan. Tetapi pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawannya, dan luka-lukanya terus berdarah, mengalir deras. Siapa yang membuat masalah? Huang Niu muncul di kejauhan, berkata dengan marah. Siapa yang menindas saudaraku? Sapi hitam besar juga hampir tiba, mengaum membelah langit. Pada saat yang sama, lebih banyak ahli muncul di tempat yang lebih jauh. Di antara mereka ada yang berbentuk manusia, dan juga wanita cantik yang anggun dan tinggi. Mereka semua adalah para raja binatang dari Gunung Kunlun. Sekelompok ahli kuat dari Gunung Kunlun telah tiba. Sepasang demi sepasang mata menatap ke tempat ini, menunjukkan keterkejutan. Boom! Tepat pada saat ini, pertempuran antara Chu Feng dan burung pelatuk ungu emas berakhir. Ia menggunakan jejak tinju terkuatnya. Di bawah dukungan teknik pernapasan khusus, kekuatannya meroket, dan ia secara paksa menghancurkan raja burung ini. Kelompok ahli itu, yang semuanya adalah makhluk tingkat raja, baru saja tiba dan melihat pemandangan ini. Mereka semua menarik napas dingin. Klang! Pedang terbang merah menyala, cahayanya cemerlang, langsung memotong seluruh tanduk Raja Antelop Tibet. Berlumuran darah, tanduk itu jatuh ke tanah. Di luar lembah, elang emas dan merak gemetar. Mereka menyaksikan sendiri proses kematian Raja Burung Pelatuk Ungu Emas, dan ketakutan hingga hampir pingsan. Pada saat yang sama, mereka memikirkan pesan yang mereka kirimkan kepada klan mereka belum lama ini, yang menyatakan bahwa Chu Feng akan segera mati, dan Raja Burung akan membunuhnya. Sekarang, tampaknya mereka mengirimkannya terlalu dini. Di klan Merak, seorang tetua sangat bersemangat, karena ia menerima gambar. Di gambar itu, pakaian Chu Feng berantakan, diselimuti kilat, dan berada dalam situasi putus asa. Sementara itu, burung pelatuk ungu emas berdiri di udara, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas, terlihat sangat gagah, memandang rendah Chu Feng. Di klan Merak, banyak binatang aneh berkumpul dan menonton gambar ini. Mereka merasa bahwa kepala Chu Feng sang Raja Iblis akan segera terpenggal. Setelah kepalanya jatuh ke tanah, seluruh dunia akan terkejut. Chu Feng sang Raja Iblis akhirnya akan mati. Tunggu saja untuk melihat kepalanya. Beberapa binatang aneh tertawa terbahak-bahak. Saatnya mengguncang dunia, banyak binatang aneh setuju dan mengangguk, merasa sangat puas.